Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sampah organik dan daur ulang menggunakan deep learning dengan metode supervised learning dan algoritma convolutional neural network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Bayu. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 6 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini ada beberapa sosial media saya. Apabila teman-teman ingin menghubungi saya atau mengkontak saya, bisa lewat Instagram, GitHub, atau LinkedIn saya. Oke, pada pembahasan kali ini, kita akan berbicara dulu mengenai latar belakang kenapa kita ingin membuat aplikasi ini atau sistem ini. Latar belakangnya itu pengolahan sampah di Indonesia menghadirkan permasalahan yang nyata dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, yang berimbas pada semakin banyaknya sampah yang dihasilkan. Di Indonesia sendiri pengolahan sampah ya masih kurang sekali karena sulitnya dalam memilah dan memilih sampah itu sendiri. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di Indonesia sendiri untuk sampah organik itu sebanyak 60 sampai 70%, dan sisanya yaitu sampah non-organik atau sampah yang bisa didaur ulang adalah sebesar 30 sampai 40%. Banyak tempat pengolahan sampah masih melakukan penyortiran secara manual tanpa bantuan mesin. Setiap jenis plastik atau sampah itu memiliki tekstur yang berbeda sehingga penyortiran dilakukan dengan membedakan teksturnya. Nah, pada video kali ini kita akan ingin membuat suatu sistem deep learning menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai deep learning itu merupakan salah satu bagian kecil dari kecerdasan buatan. Kita harus tahu dulu nih, definisi dari kecerdasan buatan itu apa. Nah, kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang dalam ilmu komputer yang ditujukan pada pembuatan software dan hardware yang dapat berfungsi sebagai sesuatu yang dapat berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI juga merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terjadi dengan kecerdasan manusia. Nah, kognitif itu umumnya terkait dengan kecerdasan manusia itu sendiri, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Nah, machine learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematik yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari fakta dan menghasilkan prediksi. Teknologi machine learning atau biasa kita sebut dengan ML sendiri merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau terpisah. Nah, next kita akan membahas nih mengenai apa itu supervised learning. Karena kita akan menggunakan supervised learning ini dalam pembelajaran model kita nantinya. Nah, metode supervised learning didasarkan pembelajaran supervised learning itu biasa kita sebut dengan pembelajaran yang diawasi atau terawasi. Nah, pembelajaran ini juga dikenal sebagai pembelajaran mesin yang uh, merupakan subkategori pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Supervised learning didefinisikan dengan penggunaan kumpulan data yang berlabel untuk melatih algoritma yang mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat saat data dimasukkan ke dalam model. Supervised learning menyesuaikan bobot hingga model dipasang dengan tepat, yang terjadi sebagai bagian dari proses validasi silang. Pembelajaran yang diawasi atau supervised learning membantu organisasi atau membantu kita nih sebagai seorang machine learning engineer untuk memecahkan berbagai masalah di dunia nyata dalam skala yang besar, seperti mengklasifikasikan suatu hal. Nah, contoh kasus yang ada di video ini yaitu kita akan mengklasifikasikan sampah itu adalah organik atau sampah yang bisa didaur ulang atau anorganik. Nah, selanjutnya
kita akan membahas sedikit mengenai apa itu deep learning. Nah, deep learning adalah metode dalam kecerdasan buatan atau AI yang mengajarkan komputer kita itu untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model deep learning dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lainnya untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Nah, kita dapat menggunakan metode deep learning untuk mengotomatisasikan tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti apa? Seperti mendeskripsikan citra atau gambar, dapat juga menyalin file suara ke dalam teks. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini mencoba melatih komputer untuk berpikir dan belajar seperti yang dilakukan manusia. Nah, ini ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita ingin membuat model deep learning ini dengan metode dengan algoritma convolutional neural network atau CNN. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu ada Google Colab. Yang kedua ada Python, bahasa pemrograman Python. Yang ketiga ini ada NumPy, library Python untuk bermain matriks. Ada Pandas, Matplotlib, TensorFlow, dan Kaggle dataset waste atau dataset sampahnya. Nah, kebetulan saya ngambil dataset sampah ini dari Kaggle. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman kalau mau masuk ke websitenya, di sini ada https Google Colab. Nah, ini untuk Colab yang Colab research google.com itu Google Colab, ini Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, dan Kaggle. Mungkin teman-teman bisa nanti berkunjung ke link-link ini. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai nih untuk melakukan coding. Nah, teman-teman bisa buka Google Colab, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka Google Colab-nya. Nah, pertama teman-teman bisa install di sini. Kebetulan ini saya udah ngejalanin atau ngeran ya. Nah, teman-teman bisa install ini. Kebetulan saya udah install, makanya saya nggak bakal install. Teman-teman bisa pip install NumPy, Pandas, Matplotlib, dan TensorFlow. Jika teman-teman belum pernah belum pernah membuat atau membuat project dengan NumPy, Pandas, Matplotlib maupun TensorFlow seperti itu. Nah, di bagian kedua, di sini kita import OS. Terus kita import juga OS ini berfungsi untuk codingan kita nih yang ada di Google Colab itu dapat mengakses file-file yang ada di ini kita laptop kita, lokal kita seperti itu. Nah, import zip file. Zip file ini berfungsi nanti untuk mengekstrak dataset yang kita download dari Kaggle seperti itu. Nah, NumPy ini untuk library Python untuk bermain matriks, Pandas. Di sini Pandas untuk mengimport atau bermain datanya. Nah, TensorFlow ini untuk membuat modelnya nanti kita akan menggunakan TensorFlow Keras. Terus ada Matplotlib untuk memvisualisasikan gambar, memvisualisasikan data, dan ada yang terakhir itu Google Colab file, yaitu untuk kita mengimport sesuatu dari lokal kita ke dalam Google Colab. Nah, di sini teman-teman yang ini itu untuk dia mendownload dataset dari Kaggle. Nah, teman-teman kalau belum punya datasetnya bisa di running yang ini. Oh ya, nanti untuk Google Colab-nya, link Google Colab-nya saya akan taruh di link deskripsi di bawah. Oke. Nah, terus nanti kita akan mendapatkan file seperti ini nih kalau kita sudah berhasil mendownload waste strip classification strip data.zip seperti itu. Nah, kemudian pada poin ini kita akan melakukan ekstraksi data. Ini kan tadinya zip ya. Zip itu akan kita buka, akan kita ekstrak menjadi seperti ini, dataset. Nah, yang ini. Tuh. Nah, terus di poin yang ini, itu kita akan melakukan image preprocessing menggunakan TensorFlow Keras, preprocessing, image data generator. Nah, fungsi dari image data generator ini
adalah untuk memperbanyak data training teman-teman. Nah, jadinya contoh untuk melakukan pre-processing lah. Nah, misalnya data teman-teman tadinya cuma ada, teman-teman memiliki data yang sedikit. Contohnya cuma ada 5 data. Nah, itu akan 5 data gambar ya, akan dilakukan pre-processing. Nah, itu pertama akan di rescale. Rescale-nya itu nilai nilai matriks dari gambar itu akan dibagi dengan 255. Nah, nanti dia akan berada di range 0 sampai 1 gitu. Terus ada horizontal flip ya, gambarnya itu akan di flip secara horizontal dan di flip secara vertikal. Terus dilakukan width shift range, height shift range, dan shear range, dan zoom range seperti itu. Nah, ini kita akan melakukan image preprocessing. Yang atas untuk data trainingnya, yang bawah untuk data testingnya, atau biasa kita sebut dengan data validation. Nah, setelah kita melakukan pre-processing dengan image data generator, nah kita akan melakukan flow from directory dari sini, dari image data generator yang sudah kita buat. Nah, di sini ada memiliki beberapa parameter, yaitu yang pertama itu datanya ada di mana, data gambarnya ada di mana. Nah, kebetulan di sini data gambar saya itu ada di dataset, terus train. Nah, dataset, train. Jadi teman-teman tinggal ketik aja dataset slash train. Dataset train. Nah, di dalam train itu ada 2 folder, yaitu O dan R. Nah, terus yang parameter kedua ada target size. Nah, target size ini berfungsi untuk mengkompres gambar teman-teman. Misalnya contoh di dalam file ini, di dalam file O yang ada di train ini, dia memiliki banyak gambar. Nah, banyak gambar itu memiliki dimensi yang berbeda-beda. Contohnya gambar yang pertama dia memiliki dimensi 500 kali 500, yang kedua 1000 kali 1000, terus yang ketiga 600 kali 600. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, di sini kita lakukan compressing atau resize ukuran dari gambar gitu. Jadi ukurannya disamaratakan menjadi 150 kali 150. Nah, terus di shuffle dan kita kasih kelas modenya binary. Kenapa binary? Nah, sebenarnya ini kelas mode itu ada banyak ya, ada binary, ada kategorikal. Nah, kenapa binary? Karena kita hanya ingin mengklasifikasikan yaitu dua jenis sampah ya, yaitu organik dan recycle gitu. Organik dan recycle. Nah, karena dia hanya ada 2, maka di sini kita akan kasih kelas modenya yaitu binary. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 5 misalnya, berarti di sininya kategorikal. Karena ini ada 2, makanya kelas modenya saya taruh binary. Seperti itu. Nah, terus ada batch size. Dan batch size ini berfungsi untuk mengolah image-nya itu menjadi apa? Batch size itu untuk teman-teman mengubah ya, kita lanjut aja. Saya juga agak lupa tentang batch size ini. Nah, selanjutnya ke data validation-nya. Nah, data validation ini pun sama, tapi bedanya di sini ke test ya. Bedanya ke folder testnya aja. Nah, terus kalau kita running, kita akan mendapatkan font ditemukan 22.564 image dari data trainingnya. Jadi di data trainingnya itu 22.000 image yang di dalamnya itu ada 2 kelas, yaitu kelas O dan R. Nah, di sini kelas O dan R. Begitu juga di data testingnya ditemukan 2.513 dan ditemukan 2 kelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu kita akan membuat model deep learning-nya menggunakan TensorFlow Keras. Nah, pertama itu kita harus mendefinisikan model dot sequence. Nah, fungsinya model dot sequence itu adalah untuk membuat
layer-layer yang ada di dalamnya itu menjadi sequence atau berkelanjutan gitu. Nah, jadi di sini di dalamnya itu saya menggunakan 7 layer, yaitu yang pertama ada layer convolutional 2D. Nah, fungsinya layer convolutional 2D ini, nah layer ini itu digunakan untuk menetapkan operasi konvolusi spasial pada input gambar. Nah, konvolusi spasial itu melibatkan pergerakan jendela, filter atau kernel yang biasa kita sebut, yang berukuran kecil secara bertahap pada input gambar dan pada setiap lokasi melakukan perkalian titik antara filter dan pixel input, kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, di dalam conventional 2D ini memiliki beberapa parameter ya. Di dalamnya kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada 4 parameter. Sebenarnya banyak, tapi saya hanya menggunakan 4 parameter. Yang pertama itu ada filter. Nah, filter ini saya pakai 32 filter. Terus yang kedua ini 3 kali 3 yaitu kernel size. Terus yang keempat saya menggunakan fungsi aktivasinya relu di sini. Dan yang keempat ini input shape. Nah, input shape ini uniknya hanya ada di layer awal. Nah, karena convolutional 2D ini berada di layer urutan pertama, maka di sini kita masukin nih input shape-nya berapa. Nah, input shape ini merujuk kepada tadi target size-nya. Nah, jadi kalau target size-nya di sini 150 kali 150, berarti di sini 150 kali 150. Nah, 3 ini apa? 3 ini adalah kedalamannya. Kalau enggak, ini kan saya ingin mengolah gambar ya. Nah, gambar ini dia menggunakan 3. Nah, 3 kedalaman. Itu 3 itu melambangkan RGB, red, green, dan blue. Terus dilanjutin ke layer yang kedua, yaitu max pooling 2D atau max pooling 2 dimensi. Yaitu fungsi layer ini adalah untuk mengurangi dimensi spasial dari input yang diperoleh melalui lapisan convolutional 2D tadi. Dengan mengambil nilai maksimum, max pooling ini dari jendela atau area yang disebut pool. Nah, lapisan max pooling 2 dimensi ini mengurangi jumlah parameter yang kompleks pada model serta mengurangi ukuran representasi yang dihasilkan. Nah, max pooling 2D ini juga membantu model itu dalam mengatasi overfitting dan mengurangi dimensi data yang harus diproses pada lapisan berikutnya. Nah, terus pada layer ini terdapat beberapa parameter. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 ya, yaitu yang pertama itu ada full size-nya dan yang kedua ada stride-nya. Kebetulan saya menggunakan 2, full size-nya 2, stride-nya 2. Tuh. Terus ya, pada layer yang ketiga saya tetap menggunakan convolutional 2 dimensi dengan jumlah filternya itu 12 dan jumlah kernel size-nya itu 3 kali 3. Nah, fungsi aktivasinya saya pakai relu. Gitu. Terus yang ke layer keempat saya pakai max pooling lagi dengan parameternya 2 kali 2. Itu kita lanjut ke layer yang kelima. Nah, di sini layer flatten namanya. Nah, layer flatten ini berfungsi untuk membuat matriks multidimensi itu menjadi matriks satu dimensi. Nah, gimana cara kerjanya? Misalnya di sini di layer 1 sampai 4 itu kan matriksnya itu ukuran 150 kali 150 mempunyai kedalamannya 3. Nah, ini kalau representasi matriks seperti ini, kita tidak bisa mengolah nih, tidak bisa mengklasifikasikan ke dalam layer dense-nya. Nah, di sini makanya ada layer flatten yang digunakan untuk merubah matriks 150 kali 150 kali 3 ini menjadi matriks satu dimensi. Nah, tadinya mempunyai 3 dimensi, sekarang sama flatten diubah menjadi matriks satu dimensi. Seperti itu. Nah, terus layer keenam ada layer dense. Layer dense ini di sini jumlah neuronnya. Jumlah neuronnya ada 32 dan fungsi aktivasinya saya pakai relu. Nah, layer dense ini untuk apa? Nah, layer dense ini biasanya untuk kita mengklasifikasikan sesuatu. Jadi
Layer dense itu biasanya untuk mengklasifikasikan sesuatu untuk menghitung nilai-nilai atau bobot yang dibutuhkan gitu dari data yang sudah diolah sebelumnya. Nah, dari tadi kalau teman-teman lihat saya menggunakan fungsi aktivasi atau activation-nya relu di sini. Nah, kenapa relu? Nah, relu itu membantu model untuk mengekstraksi fitur yang lebih diskriminatif dan mempercepat pembelajaran dengan menghindari masalah gradien yang mati. Itu teman-teman. Nah, jadi yang terakhir di sini saya menggunakan dense layer, jumlah neuronnya satu. Kenapa satu? Kan kalau yang atas tadi bebas ya kita menggunakannya. Nah, kalau yang terakhir, kenapa cuma satu? Nah, karena saya hanya ingin mengklasifikasikan dua kelas, yaitu sampah organik dan sampah recycle. Nah, dari dua ini kan dia biner ya bentuknya, biner. Jadi bisa iya dan tidak. Nah, makanya saya hanya menggunakan satu neuron. Terus fungsi aktivasinya sigmoid. Nah, bukan relu. Jadi harus teman-teman perhatiin di sini sigmoid. Nah, sigmoid sendiri berfungsi sebagai fungsi aktivasi yang umum digunakan pada deep learning. Nah, fungsi sigmoid menghasilkan output antara 0 dan 1 dan digunakan untuk tugas-tugas klasifikasi biner atau prediksi probabilitas. Jadi di sini kita mempunyai arsitektur modelnya sebanyak 7 layer dan setiap layernya mempunyai neuron yang berbeda-beda. Terus kita next ke model compile. Nah, model compile di sini ada 3 parameter yang harus teman-teman isi ya. Nah, model compile sendiri itu pada framework deep learning seperti saya menggunakan TensorFlow dan Keras digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap model sebelum proses pelatihan itu dimulai. Nah, jadi biasanya kita mendefinisikan nih di dalam model.compile itu um, loss-nya, loss function-nya, terus optimizer-nya, matrix-nya apa. Nah, pertama akan kita bahas mengenai loss binary cross entropy. Nah, ini fungsi loss ini, binary cross entropy ini adalah suatu fungsi kerugian atau fungsi loss yang umum digunakan untuk yang umum digunakan dalam tugas klasifikasi biner pada model deep learning. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman biasanya apa untuk mengklasifikasi tadi eh, ya atau tidak, benar atau salah, terus organik atau anorganik gitu. Nah, itu kan dua ya, hanya dua kelas. Nah, menggunakan binary cross entropy biasanya. Tapi kalau teman-teman mau banyak kategori gitu, bisa teman-teman pakai categorical cross entropy atau sparse categorical cross entropy gitu. Nah, terus yang kedua ada optimizer. Nah, optimizer adalah algoritma yang digunakan untuk memperbaharui bobot dan bias model berdasarkan gradien fungsi kerugian selama pelatihan. Pada kasus kali ini digunakan dalam model ini nih. Kalau teman-teman lihat, optimizernya menggunakan ADAM. Nah, apa sih itu ADAM? Nah, ADAM adalah Adaptive Moment Estimation. Adalah salah satu algoritma optimizer yang populer digunakan dalam melatih model deep learning. Algoritma ini menggabungkan elemen-elemen dari algoritma SGD atau Stochastic Gradient Descent dan teknik adaptif yang memperbarui laju pembelajaran secara otomatis. Terus yang terakhir ada matrix. Matrix ini saya isi dengan akurasi. Nah, apa sih fungsi matrix itu? Matrix itu adalah parameter tambahan yang digunakan untuk mengukur performa model selama pelatihan dan evaluasi. Selain fungsi kerugian, pada kasus kali ini kita menggunakan matrix sebagai pengukuran performa model berdasarkan akurasi. Nah, jadi matrixnya saya ingin melihat nih akurasi dari model itu berapa. Gitu. Nah, terus selanjutnya di sini historinya terus kita lakukan model fit. Model fit itu memiliki beberapa parameter ya. Yang pertama ini trainingnya, data trainingnya, terus validation datanya itu sama dengan validation generator atau data testingnya. Terus ada batch size-nya, ada verbose, ada epoch-nya. Nah, mungkin yang pertama itu data training ya. Data training itu data yang sudah kita olah di atas tadi. Yang ini nih. Nah, yang ini itu kita masukin sebagai data training. Terus data testingnya kita masukin ke dalam validation data. Terus ada batch size-nya 32. Maksud dari batch size ini
itu mengacu pada jumlah sampel yang digunakan dalam satu iterasi pelatihan model deep learning sebelum memperbarui bobot dan bias pada model gitu. Terus ada verbose. Verbose itu digunakan untuk mengontrol tampilan keluaran atau output yang dihasilkan selama pelatihan model. Nah, di sini verbose-nya true, berarti kita itu menyetujui atau menggunakan eh, atau kita mengontrol tampilan output yang dihasilkan selama pelatihan model. Gitu. Nah, IPOH yang terakhir itu IPOH-nya 4. Nah, IPOH itu mengacu pada jumlah berapa kali kita melakukan iterasi yang dilakukan oleh algoritma pelatihan terhadap seluruh data pelatihan kita. Nah, di sini berarti 4. Nah, di sini muncul nih 4 kali melakukan iterasi gitu. Nah, hasil dari training model kali ini itu didapatkan loss-nya dari 43% turun ke 35%, akurasinya 80% sampai 84%, validation loss-nya 32% sampai 26%, dan validation akurasinya 88% sampai 90%. Nah, di sini kita akan coba untuk memvisualisasikan hasil training kita ke dalam plot grafiknya. Nah, di sini yang pertama ada akurasinya. Nah, akurasi ini yang biru ini akurasi training, yang oranye ini akurasi testingnya atau akurasi validationnya. Nah, ini gapnya cukup jauh ya, sekitar berapa ini? 7 beda 0,7 lah, 0,7%. Nah, ini cukup jauh ya menurut saya. Terus loss-nya turun, ya ini cukup jauh juga loss-nya. Jadi bisa kita simpulkan nih kalau jarak training sama jarak akurasi training dan validation akurasinya itu cukup jauh. Nah, model itu tidak terjebak di dalam suatu yang namanya overfitting maupun underfitting. Nah, jadi ini model ini bagus untuk kita melakukan suatu klasifikasi. Terus kita lakukan di sini, kita akan coba untuk memprediksi sesuatu gambar. Nah, di sini pertama kita akan upload dulu, upload gambarnya. Nah, nanti gambarnya itu akan diubah menjadi array, representasi array. Nah, nanti array-nya itu bentuknya matriks, angka seperti itu. Terus matriksnya itu kan dari 0 sampai 255, terus akan dibagi 255, nanti akan nilainya itu antara 0 sampai 1. Terus kita masukkan ke dalam NumPy array, lalu kita lakukan prediksi. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, di sini kita akan pilih nih. Kita akan coba sampah organik. Nah, di sini. Nah, sampah organik. Sorry. Nah, di ini sampah organik itu perhitungannya dari model prediknya itu yaitu sebesar 0,009873019. Nah, ini kemiripannya. Terus dia di klasifikasi ini kalau lebih dari 0,5 nilai ininya, berarti dia termasuk sampah daur ulang. Kalau kurang dari 0,5, berarti dia adalah sampah organik. Karena ini tadi yang gambar yang saya masukkan adalah sampah organik. Nah, di sini dia langsung ke sampah organik, kemiripannya 100%. Gitu. Coba kita lakukan lagi pada sampah botol ya. Sampah kaleng oli, kaleng apa? Botol oli. Nah, di sini sampah daur ulang kemiripannya 90. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama seperti ini, kemiripannya 100% ya. Tadi karena ini kita tahu nih sebagai manusia kalau ini itu gambar dari sampah organik atau dari sampah sayur-sayuran lah gitu. Dari sampah sayur-sayuran. Coba akan kita lakukan lagi ke buah buah alpukat. Nah, buah alpukat ini katanya sampah organik kemiripannya 75%. Nah, ini untuk yang kedua ya.
Nah, ini untuk yang kedua tadi, katanya sampah daur ulang kan, botol oli. Nah, ini untuk yang saat ini. Buah alpukat itu merupakan sampah organik. Kemiripannya 75%. Nah, gitu teman-teman semuanya. Gimana? Udah pusing atau masih teman-teman masih semangat untuk belajar deep learning? Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Eh, Sebelumnya kesimpulan dulu deh. Kesimpulan pada video kali ini yaitu pengolahan sampah di Indonesia kan tadi saya sebutkan itu masih apa namanya? Masih tinggi lah tingkat sampahnya itu. Nah, terus juga kurangnya alat yang bisa memprediksi sampah ini bisa daur ulang atau enggak. Nah, kemajuan yang dibuat dalam mengadopsi deep learning ini dalam sektor kebersihan lingkungan eh, diharapkan bisa meningkatkan penghematan waktu dalam pengelolaan sampah, terutama masalah penyortiran sampah yang begitu banyak di Indonesia. Nah, berdasarkan permasalahan ini, maka tadi kita udah lihat tuh metode klasifikasi sampah menggunakan deep learning. Kita menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Nah, dari model itu, nah tadi sudah kita bahas ya, kita memiliki nilai akurasinya dari 4 epoch itu berbeda-beda. Terus juga nilai validation akurasinya juga berbeda-beda. Nah, dari model itu rata-rata nilai akurasi dari training sebanyak 4 epoch itu adalah sebesar 0,825 atau sebesar 82% dan memiliki akurasi rata-rata validation atau testing sebanyak 4 epoch yaitu sebesar 0,887 atau 88,7%. Nah, dengan perbedaan akurasi yang begitu tinggi atau agak tinggi ini pada training dan testing membuat model deep learning convolutional neural network ini dapat memprediksi suatu atau memprediksi sampah dengan baik nantinya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Saya Aditya Bayu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.